Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman satu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan saya Rul Nawir dan saya Sarifah Hana. Pastinya di podcast satu One for you. Dan apa nih? Ini menarik sebetulnya kalau misalnya kita mendengarkan kisah-kisah inspiratif. Ini saya lagi pengen dengar hal yang fiktif juga. Sebetulnya. Iya betul, apalagi kalau zaman dulu ya kita biasanya sebelum tidur itu biasanya diceritakan. Betul sekali, diceritakan apa nih? Sebuah cerita pastinya. Dongeng gitu ya. Yes, dan pastinya hari ini bintang tamu, narasumber kita tentunya. Ini menarik, Iva. Langsung saja kita sapa ya. Yes. Ada Bona, selamat sore. Reaksinya langsung sama empunya. Dia di situ dia. Ada Kak Heru. Selamat sore Kak Heru. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah. Bonus. Seorang pendongeng itu harus selalu sehat ceria di depan. Di depan semua orang gitu. Bona gimana? Bona? Dia nggak tahu ngapain jadi situ. Tapi kalau misalnya kita sebutin profesinya Kak Heru, berarti apa? Iya, memang saya itu kadang orang bertanya sama saya, apa sih kerjanya Kak Heru? Saya menyatakan saya seorang storyteller. Storyteller? Pendongeng. Iya. Nah, itu kan sebetulnya kalau misalnya di KBBI, itu adalah bertutur. Betul, iya kan? Betul, ya. Itu literasi budaya bertutur. Betul. Nah, mungkin teman A1 masih bingung, Iva. Yes. Ya kan, seperti apa sebetulnya budaya bertutur itu. Nah, ini kita lihat video ini mungkin akan menjelaskan sedikit seperti apa budaya bertutur itu. Dongeng dari Bunda, yo ayo dengarkan dongengku, dongeng dari seluruh Nusantara. Anak bernama Baco. Siapa namanya? Baco itu tinggal di Sopeng, jauh dari sini. Pagi itu Baconya masih tidur. Tidurnya Baco seperti ini. Iya, ya, kan baru. Iya, selalu. Sudah gitu. Dah, dari Rifka apa? Tadi selain menunda, jangan menunda-nunda. Minta dukungan oleh orang tua. Masa nenek? Jadi selain doa ada untuk diri sendiri, tentu saja kita minta doa untuk dari orang tua Dukungan dari orang tua. Jadi bagaimana dukungan dari orang tua? Nah, itu dia. Jangankan anak-anak, kita aja nontonnya sambil senyum-senyum kan? Iva tuh tadi ketawa-ketawa tuh, ya kan? Itu di TVRI juga ya? Iya, itu salah satu program dari TVRI namanya Balak Dongeng. Setiap hari? Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Wah, sama nonton gitu. Ya. Jam 4 sore ya. Yes. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal literasi bertutur, budaya bertutur. Sebetulnya ini memang dari dulu kah suka berdongeng atau seperti apa Kak Heru? Jadi kadang kita berpikir begini, dongeng itu adalah salah satu warisan budaya dari nenek moyang kita. Dulu-dulu mungkin Kak Roli sama Kak Hana itu panggil aja kakak ya, karena boleh. Di dunia dongeng itu semuanya panggil kakak ya. Dalam budaya kita, bertutur itu adalah salah satu warisan yang sangat sudah lama sekali. Nenek moyang kita sering bercerita, berdongeng kepada anak. Semuanya kebudayaan itu diturunkan melalui tradisi bertutur. Karena pada waktu itu kan menulis agak kurang ya. Jadi mereka menuturkan kepada anak cucu mereka tentang kisah-kisah, cerita-cerita. Misalnya cerita tentang terjadinya Kota Makassar. Ya, kita sempat ngobrol tadi kan. Iya benar-benar. Kadang orang berpikir Makassar itu dari kata kasar. Iya. Padahal kan tidak kan. Jadi cerita tentang Kota Makassar banyak orang belum tahu. Iya. Kalau mau tahu nonton Balak Dongeng. Oh, itu udah ada di Balak Dongeng ya? Iya, sudah ada kita salah satu materi cerita itu tentang asal-usul Kota Makassar. Itu namanya legenda. Betul. Ya, legenda dari nenek moyang kita. Kenapa terjadinya Kota Makassar? Kenapa di Sopeng ada kelelawar? Ya, kenapa di Bantimurung ada ada tenyom?
Monyet ya. Iya, kenapa ada seperti itu? Dulu ada ceritanya nenek moyang kita bertutur kepada anak cucu kita, kemudian budaya bertutur itu diwariskan kepada orang lain, dan sampai sekarang budaya itu saya namakan dengan kegiatan mendongeng. Oke. Ya, gitu. Tapi Kak Heru dulu masa kecilnya juga sering. Nah, juga masa kecil saya itu bahagia loh, karena saya waktu kecil suka didongengkan oleh kedua orang tua saya. Kemudian kalau saya ke sekolah, sebelum guru mengajar, guru saya bercerita dulu. Wah, saya sekolahnya di Jawa dulu. Orang dia itu suka mendalang. Oke. Ada cerita Punakawan, Arjuna, kemudian Mahabharata, Semar, Petro, Gareng itu kan semua kan menang. Itu membuat kita suasana di kelas menjadi menyenangkan. Betul. Karena sebelum pelajaran matematika yang luar biasa mengerikannya, tapi guru kita mengajarkan dan mengawali dengan dongeng. Akhirnya pelajaran menjadi menyenangkan. Betul. Gitu. Jadi masa kecil saya itu masa yang penuh sama bahagia karena sering mendengarkan dongeng. Oke, dari kedua orang tua dan juga dari guru. Betul. Tapi apa yang akhirnya membuat Kak Heru itu tertarik menjadi seorang pendongeng atau storyteller? Wah, mau diungkap ini kayaknya. Ayam kapan? Ungkap dong. Saya sebetulnya mengenal dongeng itu memang dari kecil. Tapi profesi mendongeng berbeda ya. Kita mendengarkan dongeng memang dari kecil saya. Tadi mengenal profesi pendongeng itu dari 2011. 2011. Waktu itu kebetulan ya anak Kak Heru namanya Safira. Waktu itu kelas 5 SD diminta oleh sekolahnya untuk mewakili sekolahnya untuk lomba bercerita. Oke. Ini mungkin kita bisa ngobrol sambil lihat yang ada di layar kaca. Ini boleh diceritain sedikit Kak Heru? Nah, ini ada kegiatan bercerita di salah satu perpustakaan. Karena mendongeng itu Kak Heru mulai dari perpustakaan. Oke. Ya. Oke. Ada pepatah banyak membaca, banyak tahu. Betul. Tidak membaca sok tahu. Iya kan? Ayo ke perpustakaan, banyak buku-buku di situ. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan ibu dan anak di Provinsi Sumatera Selatan. Tahu saya. Di jalan saya lupa namanya itu. Saya juga lupa, dekat Almarkas kalau nggak salah ya. Bukan. Yang mana nih? Di yang pojok bukan? Dekatnya Marimol itu loh, dekatnya Marimol. Siap. Oke, kita lanjut tadi tuh. Pertanyaan saya mungkin bisa dijawab. Jadi 2011 waktu itu Safira diminta oleh sekolahnya untuk ikut lomba bercerita tingkat SD. Oke. Nah, kebetulan waktu itu Safira sekolah di salah satu sekolah swasta di Kota Makassar. Kemudian akhirnya dia ikut lomba bercerita. Waktu itu ada sekitar 200 pesertanya. Akhirnya alhamdulillah si Safira juara 1. Mewakili Kota Makassar. Wow. Kemudian naik ke provinsi, bertanding dengan 24 kabupaten. Alhamdulillah Safira jadi juara 1. Wow. Akhirnya Safira mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Saya dan istri saya, kebetulan anak cuma 1, ikut sama Safira ke Jakarta. Waktu itu 2011 dia menjadi juara 4 harapan 1. Nah, dari situlah saya mulai mengenali namanya, ternyata di Jawa itu banyak profesi pendongeng. Di Makassar batu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dan setelah selesai lomba bercerita tahun 2011 itu, kami pulang ke Makassar dan ternyata ini Safira tidak mau berhenti mendongeng. Dari mulai kelas 5 SD sampai dia kelas 6 SMP baru mulai perlahan-lahan dia tidak mendongeng karena waktu itu dia SMP-nya kelas khusus 2 tahun. Oh, ini akselerasi. Ya, di SMP 3 waktu itu. Karena dari pagi sampai sore dia sekolah, akhirnya dongeng harus tetap ada. Akhirnya saya berkaca kepada Safira, ketika dia mendongeng kok asik sekali ya. Saya coba untuk menjadi seorang pengganti pengganti. Ketika Safira tidak bisa mendongeng, saya mencoba mendongeng. Ternyata mendongeng itu ternyata sangat susah, apalagi di depan kita tuh anak-anak. Pertama kali saya mendongeng, saya ingat di SD Santo Aloysius di Jalan Hertas di sana, berkeringat dingin saya. Tidak tahu apa saya ucapkan kepada anak-anak. Susah sekali. Tapi dari situlah mulai saya mencoba belajar bagaimana kita menjadi seorang penutur yang baik di depan anak-anak. Pengalaman pertama begitu menyakitkan. Yang kedua ketika saya belajar lebih baik, akhirnya sampai sekarang saya bisa menjadi seorang pendongeng. Kurang lebih kalau misalnya di tahun ini 12 tahun. Iya, hampir 12 tahun. Hampir 12 tahun. Kadang-kadang teman-teman tuh berpikir,
tuh anaknya Khairul pintar mendongeng kan, karena bapaknya pendongeng. Malah sebaliknya. Padahal ya, ada pepatah mengatakan Buah tidak jauh jatuh dari tidak pohon. jauh dari pohonnya. Tapi kalau saya, pohon yang ketimbang sama buahnya. Oh, jadi sebetulnya Kak Heru mendongeng ini terinspirasi dari anaknya Kak Heru. Iya, dari Safira yang menjadi pendongeng pada Wah. waktu itu. Dan sampai sekarang Safira masih mendongeng. Masih mendongeng ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dongeng itu selalu identik dengan fiktif. Iya, betul. Iya. Ya kan? Selalu hal yang sebetulnya akhirnya membuat kita tergugah. Ah, masa seperti itu? Iya. Iya kan? Ada beberapa teman juga malah mengatakan hal demikian sama saya. Agak menyakitkan sih. Kau itu suka berbohong sama anak-anak. Nah, Ya. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana fiktif, yang mana bohong. betul. Semua kisah-kisah yang diceritakan sebenarnya kan ada dua macam. Ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Betul. Iya. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Kalau kita mengatakan Al-Quran, apakah terjadi atau tidak kira-kira? Amin. Ayo. Ada yang terjadi. Tapi kita yakin kan Iya. terjadi surga dan neraka. Kita tahu Al-Quran, kita yakin. Betul. Ternyata dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah, banyak dongeng loh. Oh. Saya menyebutnya kisah Islami. Iya, iya, iya. Banyak cerita misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil itu apa? Ayo. Gajah. Itu gajah. Gajah itu lah tokoh dongeng kan? Untung saya benar. Hampir. Iya, fil itu gajah. Gajah yang mencoba menghancurkan Ka'bah, Iya. kemudian dikalahkan oleh Ababil. wa arsala alaihim toiran ababil. Tuh dilempar pakai batu. Batu namanya tarmihim bihijaratin min Sijil. sijil. Batu namanya batu sijil. Iya. Itu kan kisah sebenarnya. Iya, iya, Itu kan saya bisa mungkin sebuah dongeng, tapi Iya. dongeng Islami loh. Tapi itu aduh, kita ngomong menggiringnya jangan ke ini. Agak. Cuman yang kayak ya kita percaya aja Iya, gitu percaya kan. itu kan itu terjadi. Iya, iya, iya. Makanya kadang kita bisa membedakan yang mana fiktif, yang mana terjadi. Betul. Ya, kisah-kisah dalam Al-Quran itu terjadi. Iya. Kecuali kalau kita bicara misalnya, kok kancilnya bisa ngomong? Nah, Ya. itu. Kok gajahnya bisa ngomong? Itu namanya fiktif. Karena dari mana kita tahu sebetulnya gajah yang kayak kalau halo, ya kan nggak mungkin Iya, gitu kan? kayak gitu. Apa karena emang kalau hewan yang badannya besar itu suaranya Selalu- ngebas? Iya. Tahu gajah kok halo gitu. Iya, bisa aja kan? Loh, kalau nonton filmnya SpongeBob kan ada Patrick yang Betul. "Oh, SpongeBob, Betul. selamat pagi." Ya. Ya kan si Patrick badannya besar, SpongeBob badannya kecil. Aku SpongeBob. Betul. Apa kabar SpongeBob? Seperti itu kan? Mirip lagi. Iya. Itu kan fiktif sebenarnya. Iya, iya, Gajah iya, yang iya. bisa ngomong, kancil yang bisa ngomong, itu namanya menganalogikan perilaku hewan seperti manusia. Karena kan sebetulnya ya kita menceritakan sebuah cerita Iya, itu kurang lebih hanya untuk dipahami gitu. betul. Iya. Nah, itulah salah satu cara untuk kita bisa dipahami dengan cerita kita gitu ya. Ya betul, karena setiap cerita itu kan punya tema, punya misi, Ya. punya nilai karakter. Itulah saya sebut tadi, itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Setiap cerita-cerita yang dibuat oleh orang-orang dahulu itu punya tema, punya karakter, punya misi. Betul. Ya, tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya kepada anak kita. Tentang nenek Pakande. Ya, wah itu legend tuh. Legend sekali itu. Cerita dari mana yuk, nenek Pakande? Aduh, Dari saya nggak- Sopeng. saya tidak terlalu kenal lagi. Dari Sopeng itu cerita tentang seorang nenek-nenek yang suka menculik anak-anak ketika dia maghrib tidak mau pergi sholat. Akhirnya dia diculik sama nenek Pakande, diculik dan dibawa ke atas pohon. Wih. Oh, makanya pasti anak-anak Sopeng, awas kok diculik kok sama Iya, anak betul. Ade. Tapi yang menariknya nih teman A1, Kak Heru itu bukan cuma bercerita, beliau tuh main gitar juga. Iya emang. Sambil bercerita apa gimana nih? Nah, saya biasa makan ukulele ya. Ukulele? Oh, bukan Ukulele gitar. ya. Ukulele itu biasa saya pakai ketika bercerita untuk anak-anak. Saya menyapa anak-anak. Boleh mungkin disapa teman A1 dulu. Pakai ukulelenya. Kalau A1 sore ya. Sore. Tapi selalu pagi. Siap. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, Bunda Yanda tercinta. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Siapa nama kakak yang di depan? Mana?
Anak-anak biasa kan saya memperkenalkan diri jadi Kak Heru gitu. Coba ulang ya. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Heru. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Heru. Kak Heru mau cerita untuk adik semua. Kak Heru ganteng atau jelek? Ganteng. Ganteng. Kalau Hana sama Ruby bilangin saya ganteng ya. Iya. Tapi kalau anak-anak tahu apa dibilang Apa mereka? Jelek. Ya Allah. Ya Allah ya Robi. Cuman kan anak-anak nggak bisa bohong ya. Iya memang begitu. Tapi disitulah keseruannya. Betul. Keseruannya. Jadi kita meskipun saya ganteng, tapi anak bilang saya jelek, nggak apa-apa. Itu keseruan kita ketika bercerita kepada anak. Saya bercerita juga dengan bernyanyi. Oke. Bernyanyi. Tapi tahan dulu Kak Heru. Iya. Ya kan nanti kita bakal tahu bagaimana serunya mungkin bercerita sambil bernyanyi. Makanya teman satu jangan kemana-mana, tetap di podcast Satu One for you.